Di dalam rumah tua itu, Mehmet tiba-tiba berubah. Tubuhnya kaku, lalu bergerak tak terkendali. Agung dan Udin langsung panik. Mereka sadar, ini bukan lagi permainan. Wajah Mehmet perlahan berubah. Tatapannya kosong, seperti bukan manusia lagi. Di saat yang sama, jelangkung yang mereka buat mulai terangkat sendiri dari lantai. Melayang tepat di atas ritual, seolah ada sesuatu yang datang. Dan semua itu berawal dari satu keputusan bodoh mereka, datang ke rumah ini. Beberapa jam sebelum itu, Agung, Mehmet, dan Udin datang ke rumah tua di ujung desa. Rumah itu sudah lama kosong sejak kejadian pembunuhan satu keluarga. Awalnya mereka tidak percaya dan menganggap semua itu hanya cerita warga. Sampai mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ada yang memperhatikan mereka sejak pertama kali masuk. Dan tanpa sadar, mereka sudah memilih untuk tetap tinggal dan memulai permainan itu. Di dalam rumah itu, mereka akhirnya memulai ritual jelangkung. Awalnya tidak terjadi apa-apa, hanya suara napas dan api lilin yang bergerak pelan. Sampai perlahan, suasana mulai berubah. Udara terasa lebih dingin dan sunyi menjadi tidak wajar. Jelangkung yang mereka buat mulai bergerak sedikit, seolah ada yang merespon. Agung dan Udin mulai merasa tidak nyaman, tapi Mehmet justru semakin fokus. Dan tanpa mereka sadari, sesuatu sudah benar-benar datang dan ikut bermain bersama mereka. Mehmet tiba-tiba kejang, tubuhnya kaku, matanya terbuka, kosong. Udin panik, menahannya. Met, sadar Met. Tapi suara yang keluar bukan suaranya. Kita butuh bantuan, sekarang. Lu panggil Pak Darto, gue jagain Mehmet. Mehmet tiba-tiba diam. Lalu perlahan menoleh ke arah Agung. Senyumnya mengerikan. Jangan pergi. Agung langsung lari keluar rumah. Langkahnya menggema di jalan gelap. Di dalam, Udin masih menahan Mehmet. Tiba-tiba, Mehmet tertawa keras. Sekarang, cuma kita berdua. Agung sampai di rumah Pak Darto. Pak, Mehmet kerasukan. Pak Darto menatap tajam. Bukan satu. Agung menoleh. Mehmet dan Udin sudah berdiri di belakangnya. Bersamaan, diam, senyum sama. Agung mundur. Din, Met, mereka melangkah maju. Pak Darto berbisik, kalian harus pergi. Sunyi. Tiba-tiba, Mehmet dan Udin tertawa bersamaan. Pak Darto menghentakkan kaki. Angin berputar. Keluar dari tubuh mereka. Tanpa ragu, plak! Satu tamparan keras. Mehmet terjatuh. Udin ikut tersungkur. Tubuh mereka lemas. Pingsan. Angin berhenti. Semua kembali normal. Tak lama beberapa warga datang berlari. Ada apa ini, Pak? Pak Darto berdiri tenang. Sudah selesai. Warga membantu Agung, Mehmet, dan Udin mengantar mereka pulang. Malam kembali sepi. Di dalam rumah, Pak Darto duduk sendiri di sudut ruangan. Tangan gemetar, napas berat. Perlahan, dia mengangkat wajahnya. Matanya hitam dan dia tersenyum.